Halo guys, balik lagi bersama gue Dims. Jadi hari ini kita mau bahas apa? Nah, kebetulan kita lagi pakai CB150R ya. Ini yang terbaru, dapat pinjaman dari AHM. Makasih banyak AHM udah bersedia minjemin gue satu unit motor yang cakep ini. Nah, kita nggak bakal ngomongin tentang CB150R dulu. Nah, kita bakal ngomongin tentang mesinnya, yaitu Kalima 6. Kenapa Kalima 6 Honda itu stick dengan yang sekarang ya? Di sini ada beberapa, menurut gua ada beberapa alasan Honda untuk stay sama mesin yang sekarang ya. Nah, seperti tadi gue bilang di depan, gue bakal jabarin kenapa sekiranya Honda itu tidak update dengan tidak berubah mesinnya lah. Udah CB itu udah 2 kali berbeda, CB CBR ya, terutama sudah 2 kali berubah mesin ya. Pertama itu seri K15A, K45A itu mesinnya dari CBR CBR Thailand yang dulu. Nah, dirubah, dilokalkan. Nah, habis itu dirubah dengan mesin Kalima 6. Nah, Kalima 6 ini yang near square dari sebelumnya overbore ya. Nah, kenapa sih Kalima 6 ini juara sampai sekarang? Ya, ini menurut gua yang pertama adalah bentuk mesin ini sangat-sangat pas untuk jalanan di Indonesia pada umumnya ya, dimana perkotaan yang macet-macetan, karena waktu itu 2015 dirilisnya seperti itu ya, memang lagi macet banget Jakarta dan segala macam. Waduh, semua kota di Indonesia tuh macet ya. Kalau sekarang kan kita lagi PPKM gini ya, los-los aja ya, karena lebih banyak yang kosongnya daripada macetnya, walaupun di beberapa bagian juga masih macet. Nah, mesin Kalima 6 near square itu adalah di antara overbore dan overstroke. Overbore itu ada GSX-S, sedangkan overstroke itu ada Vixion ya. Jadi di tengah-tengah, dia paling balance di antara semuanya. Balance, dia mau kenceng tapi nggak kenceng-kenceng banget bisa ya. Torsinya gede ya, kayak gini nanjak gue pakai gigi dem masih bisa ya. Tapi friendly ke semua medan ya, nanjak bisa, mau turunan bisa, mau lurusan bisa, lempeng bisa, naik bisa, gitu deh ya. Mesinnya versatile untuk bisa untuk segala macam medan ya, tuh. Jadi nomor 2 adalah mesin ini cukup irit di kelasnya, malah gue bilang paling irit lah di kelasnya. Kemarin gue coba motor ini ya, generasi yang sekarang itu 69,1 km per liter cuy. Waduh, irit banget. Segini aja udah irit gitu ya. Jadi kenapa Honda tidak mau nambahin apa gimana gitu ya. Yang ini aja udah irit sesuai dengan permintaan orang Indonesia yang maunya motor dengan bisa di semua, pokoknya mau jualan sayur bisa, mau balapan bisa, mau daily ride biasa bisa, macet-macetan enak ya. Ini sesuai banget dengan karakteristik orang Indonesia, irit nomor 1 ya. Yang penting irit. Kalau bapak-bapak yang punya kayak gua, pasti dia mengutamakan irit karena ya sebagian duit mereka kerja ya habisnya di mana? Habisnya di bensin. Kalau mereka bisa save sekian ribu itu per hari ya, jadinya banyak kan gitu loh ya. Jadi ini value-nya sangat-sangat bagus ya untuk mesin 150 cc, motor 150 cc, dan harganya juga kalau gue bilang lumayan bersaing lah gitu loh, meskipun ada Suzuki yang di bawahnya, harganya di bawahnya gitu loh. Oke. Nah, nomor 3, maintenance-nya gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah ya, gampang kenapa? Filter olinya nggak ada di luar kayak Vixion atau GSX-S, dimana filter olinya 1 di bawah itu doang. Jadi maintenance-nya gampang lah, nggak harus biasanya kan kalau misalnya Vixion dan GSX-S itu
perbandingannya 3 kali ganti oli ya 1 kali ganti oli filter oli ya. Nah ini nggak usah ganti oli, ganti aja. Tapi susah ngerawatnya karena kenapa? Kadang-kadang ini karena kapasitas olinya nanggung 1,1 liter, jadi orang-orang banyak meremehkan gitu loh. Ya udahlah pakai 1 liter aja ya. Pakai 1 liter tahunan aman segala macam, nggak taunya mampet ya. Ya mampet. Dan ya kayak gua di video ini punya gue pernah mampet, dan ya begitulah, kletek-kletek di atas dan segala macam, di head cylinder dan segala macam, itu salahnya ya. Nah lalu kalau gue bilang maintenance-nya cukup mudah, itu kekurangannya adalah ini mesin DOHC ya. Jadi partsnya itu banyak perintilannya. Kalau gue bilang kalau rusak kayak istilah gini lah, noken as in rusak ya, belinya ya 1 set gitu loh, in dan X, karena dipastikan kalau innya baret segala macam, X nya juga sama gitu loh ya. Lalu meskipun meskipun maintenance-nya gampang-gampang susah, ya itulah mesin K56, tapi Honda tetap namanya mempertahankan, karena ya kalau gue bilang ya tergantung gimana usernya juga ya. Lalu nomor 4 adalah sepertinya mesin K56 ini tidak ditune 100% sama Honda dengan alasan safety ya. Kenapa? Kalau teman-teman buka businya, ini tuh putih ya. Putih itu berarti si campuran BBM dan udara itu termasuk lean atau kering ya. Kalau lean kering itu biasanya powernya di bawah biasanya gitu loh, nggak maksimal, nggak optimum, nggak stoik gitu. Kalau stoichiometry atau optimum itu ada di 1:14, satu bagian BBM, 14 bagian udara ya. Jadi ini sepertinya di atas 14 sampai putih banget gitu ya. Kalau kondisi busi putih itu kan kering. Kalau hitam sampai berjelaga gitu, itu terlalu basah atau campuran BBM-nya banyak. Kalau kering ya udaranya banyak. Kalau yang bagus yang merah itu campurannya pas. Nah, pas entah kenapa pas gua ganti ECU Juken, businya langsung hitam, pertanda basah, tapi hitam yang tidak berjelaga gitu, maksudnya nggak ada ampas hitam-hitamnya gitulah gitu ya. Nah kalau tidak dicune 100% sama AHM, sepertinya ada potensi AHM itu bikin mesin underpower agar safety ya di jalanan. Ya kayak gini lah, PCX 160 itu semua PCX 160 sepertinya di limit speednya di 117 km/jam. Nah makanya seperti itu Honda bilang ini biar safety, ya udah gue kebiri aja gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ini juga tidak 100% kalau gue bilang ya. Jadi potensi dimaksimalkan itu sangat besar ya. Kalau menurut gue sih itu 4 poin itu ya, karena pertama ya sudah pas untuk Indonesia segala macam ya. Jadi kalau teman-teman bilang kenapa sih Honda tidak mengganti atau rubah ke overbore gitu ya, kalau gue bilang sih kalau dengan mengganti ke overbore itu malah bukan menyalahi ya, banyak orang yang make, terutama bapak-bapak dan segala macam kayak gue gini, itu bilang nggak bakal irit karena torsi bawahnya biasanya kan bapak-bapak ya segini-segini aja, 5.000 rpm, 4.000, 6.000, 7.000 sampai ke 8-9.000 tuh hampir tidak pernah ya. Jadi ya buat apa dirubah sama Honda kalau misalnya ini sudah maksimal, dan kalau misalnya mau dimaksimalin sangat-sangat bisa ya.